Ustadz Kainama bermaksud untuk mempermalukan saya dan Ucup Panggabean. Dia sombong. Dia merasa hanya dia yang tahu bahasa Hebrew. Sehingga selama ini ia menipu begitu banyak umat Islam dengan cara mengajarkan ajaran Alkitab kami dengan salah. Karena kesombongannya, ketika dia ingin mempermalukan saya dengan Ucup Panggabean, tanpa dia sadari bahwa sesungguhnya yang dia permalukan adalah Tuhannya sendiri. Mari kita simak video di bawah ini. Lo Adonai Leha Eloheinu Kefarim Al-Panai. Saya bahasa Batak lebih kejam bahasa nggak mau saya bahasa nggak mau saya bahasa begitu. Bahasa Batak. Bahasa kitabmu Pak Lamsen. Enggak. Jawa pakai bahasa Batak biar mabok dia. Iya. Jawa pakai bahasa Batak biar Untuk mabok. apa dipaksakan bahasa yang tidak saya Bahasa asli mengerti? kitab Bapak. Jadi Bapak harus tahu bahwa Artinya saya saya orang bodoh. menghormati. Artinya saya menghormati agama Bapak. Bapak harus tahu saya orang bodoh tidak tahu bahasa asing. Jangan kamu sosok bahasa asing padahal kamu. Bukan so itu penghormatan. Lo Tidak. Adonai Leha Eloheinu Pakai bahasa Kefarim Indonesia yang Al-Panai. saya pahami. Loh. Bahasa yang tidak saya mengerti tidak ada gunanya bagi saya. Lo itu Bapak Alkitab bahasa Loh. Bapak. Alkitab saya bahasa Indonesia. Loh, Iya. dari mana itu bahasa Indonesia diterjemahkan? Diterjemahkan orang pinter. Loh, gimana sih? Parah. Kalau saya tidak percaya kepada orang pinter, saya tidak akan beragama. Buktinya, Pak, Kainama. ini LAI, Pak. Nah, harus ditegaskan. Tunggu. Nah, ini LAI. Kainama. Ini LAI. Taruh dulu. Nah, baca. Saya tidak perlu ini. Pengalaman saya sangat Baca, Pak. Saya tidak mau itu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Ustaz. Saya barusan dari Amerika. Pernah. Ingat nggak? Itu dari Amerika. Dengar dulu. Di gereja saya sana, ya. Di gereja saya sana, banyak orang menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, bahasa aslinya Bapak bilang itu ya. Iya. Saya pakai bahasa lain. Tapi kenapa paham dia dengan paham saya sama? Yang beda paham Ustadz Kainama. Kok bisa? Kami bisa sama-sama berdoa sama, memahami tentang ajaran Alkitab saya sama dengan bahasa Indonesia walaupun ini katanya yang asli. Artinya Pak Kainama membodoh-bodohkan orang menerjemahkan. Iya kan? Salah ya Pak Kainama? Enggak. Kapan saya bilang begitu? Loh. Dosa Bapak. Fitnah. Bapak melarang saya menggunakan minta maaf terjemahan. dulu, minta maaf dulu. Iya. Tarik dulu itu. Saya nggak pernah bilang bodoh. Kalau saya tidak percaya Saya pada- justru menghormati dan ini orang pintar semua. Iya. Bapak, Maksudnya- tarik dulu. Kalau Ini saya nggak percaya, diedit. Ini iya. nggak diedit soalnya. Iya. Bilang dulu, tarik dulu. Nggak diedit. Ya sudah, saya salah. Ya, salah. Nggak apa-apa. Begini Pak Kainama. Ya, Kalau terima saya kasih. tidak percaya kepada Oke deh. Ya. Kalau saya tidak percaya kepada terjemahan ini, artinya saya lebih pintar daripada yang menerjemahkan. Sombong saya kan? Tidak. Tuhan saya itu membimbing orang-orang penerjemah itu supaya sesuai dengan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Sip. Pasti. Ya. Kalau tidak Tuhan bodoh itu. Ya. Buktinya, saya bergereja di Amerika. Hush, hebat. Iya, bergereja Iya, sama. iya. Orang yang gunakan bahasa Ibrani, bahasa itu paham kami sama. Buktinya orang dari Arab datang ke gereja saya sama. Iya. Pahamnya sama. Iya. Tidak seperti karena Yesus menikah, Iya. Yesus tidak mati. Iya. Karena Alkitabnya sama. Iya. Walaupun dipakai bahasa asli. Iya. Bahasa saya bahasa lain yang kamu bilang itu salah. Ya. Jadi tuh kan, saya nggak pernah bilang salah ini. buktinya kenapa kalau saya menggunakan bahasa lain diketawain saya. Artinya sekarang kan tidak benar. Ya mari kita lihat original teksnya. Saya tidak mau saya percaya kepada bahasa Indonesia. Orang itu menurut Bapak ada di Bapak nggak? Ada lah. Ada. Yuk baca. Di lima. Baca yang mana aja? Lima. Hebrew. Di 5 kitab Hebrew itu. Baca. Saya nggak bisa Ini kan Hebrew. kita baca. Ini kan kita Bapak. Baca Hebrew. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa Hebrew. Loh kan? Jangan dengar dulu. Kita disolat. Dengar dulu. Saya tidak bisa. Jangan bangga bisa bahasa Hebrew. Tuhan saya mengerti. Saya Kainama. mengerti. Ada terjemahannya. Diterjemahkan ini. Tuhan saya itu Tuhan yang maha pintar. Enggak ini. Tahu dia saya orang bodoh, Oke, tidak terima tahu kasih, Hebrew, terima kasih. maka diterjemahkan. Terima kasih. Emang kamu bangga jadi bahasa asing? Untuk Jadi apa? gini ya. Tuhan saya bukan Tuhan yang bodoh. Cara berpikir Kristen, yang namanya firman Tuhan bukan bahasanya, tapi message-nya. Percuma Hebrew dikasih. firman Tuhan Nanti kalau bahasa kita nggak ngerti, maka diterjemahkan. Oke, nah, Jadi Tuhan saya itu pintar, Bu. Tahu saya orang bodoh nggak tahu Hebrew, dikasih bahasa Indonesia kepada Oh, saya. sama, Tuhan kita Karena juga Tuhan saya itu pintar, mampu terjemahan. memberikan informasinya kepada saya yang bodoh. Enggak, makanya kenapa Quran bahasa Arab? Karena Muhammad orang Arab. Kalau dia Tuhan ngomong bahasa Prancis, Muhammad Yesus orang Yahudi. Iya. Oke, baca. Ayo baca. Iya, Yesus masuk baca. Gimana sih? Ayo baca. Yuk, kita bareng-bareng yuk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gantian yuk. Ya, sebut baca di mana saya baca ini.
Kalau terjemahkan. Al-Quran karena Rasulullah orang Arab. Ya udahlah, ya. Yesus orang Yahudi. Tidak baiknya seperti itu. Ya, Tidak baik. Enggak, betul. Tapi tadi saya digini-gini sama Pak Lamsen. Ini nalar, ini nalar. Pak Lamsen tunjuk saya tadi gini. Pak Lamsen, tadi tunjuk saya gini-gini. Pak Lamsen. Kenapa dikasih tahu ini ajaran ini orang saya nggak ngerti? Nah, ya udah, sebut. Saya sebut bahasa Indonesia-nya. Tuhan saya Tuhan Yesus yang orang mana? pintar. Orang Yahudi. Ayo, ya, Ya, baca yuk. saya bukan orang Batak. Saya orang Indonesia. Loh, kenapa ini dibilang tadi Al-Quran orang Arab? Ya, Muhammad orang Arab, iya. Iya, kita baca. Iya. Kita baca. Iya. Kita baca Al-Quran bahasa Arab. Ya silakan. Kalau you bisa bahasa Arab, bagus. Tapi kenapa diterjemahkan? Karena bagi kami yang nama firman Tuhan bukan bahasanya. Message. Ajarannya. Dia saya dan Gibran sama-sama setuju dan menerima dan mengakui bahwa pernyataan Bapak yang ada dalam video di bawah ini adalah benar. Mari kita dengar apa pernyataan Bapak yang ada di video di bawah ini. Orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, belum pinter. Berarti Tuhan saya itu pintar karena bisa membuat saya yang bodoh ini mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan saya itu. Dengan cara mengilhami banyak orang untuk memahami bahasa asli yang digunakan oleh kitab kami pada mula pertama terbit. Dan mampu menerjemahkannya ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini, termasuk ke bahasa yang saya pahami. Beda dengan Tuhannya Ustadz Kainama, tidak bisa membuat saya orang yang bodoh ini mengerti apa maksud dan tujuannya. Hanya orang yang pintar bahasa Tuhannya Kainama lah yang bisa mengerti apa maksud dan tujuan Tuhannya Kainama itu. Seperti Kainama yang sangat pintar akan bahasa Tuhannya. Jadi menurut Bapak yang ada pada video di bawah ini, Tuhannya Kainama itu adalah Tuhan yang belum ... Terima kasih.